Salah satu misteri yang membuat kami selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, terutama ketika sakit, adalah pertanyaan bagaimana setelah minum obat, obat sepertinya tahu kemana harus bertindak. Misalnya, kalian sakit kepala, kalian juga minum obat yang membantu menghilangkan rasa sakit. Setelah beberapa menit, rasa nyeri yang kalian alami akan berkurang sedikit demi sedikit tanpa kalian harus melakukan apapun. Bagaimana obat tahu di mana dia harus bertindak? Check this out. Jika selama ini kalian berasumsi jika obat sepertinya tahu kemana dia harus bertindak, buang jauh-jauh persepsi itu. Karena obat yang kalian telan tidak benar-benar tahu di mana seharusnya akan bekerja. Tapi yang membantu proses pemulihan berasal dari sistem pendukung tubuh kita sendiri yang memberi sinyal pada obat. Narkoba adalah suatu bentuk obat atau antibodi yang bersifat tumpul, tidak bisa dikendalikan di mana diperlukan. Setiap kita menelan segala jenis obat yang perlu diminum, sebenarnya obat itu melewati perjalanan panjang yang menyebabkan efek positif dari obat itu berkurang. Obat yang tertelan akan melalui sistem pencernaan kita yang akan melalui proses pencernaan untuk memecah kandungan obat agar bisa diserap ke dalam darah. Saat darah dipompa ke seluruh bagian tubuh, zat yang terkandung dalam obat akan melakukan perjalanan sebelum mencapai tujuannya. Agar obat bekerja pada tempat yang tepat, obat akan bekerja selama darah yang menyimpannya sampai ke bagian yang mengandung molekul protein yang disebut reseptor atau penerima. Reseptor ini akan menjadi aktif ketika tubuh kita mengalami perubahan yang tidak normal. Misalnya ada luka di tubuh kita yang menimbulkan rasa sakit. Ini berarti jika reseptor khusus untuk kelainan akan dihasilkan, membentuk molekul protein yang pada gilirannya menjadi penjaga gerbang zat dalam obat. Selama sinyal dari reseptor ini tidak ditemukan, obat hanya akan mengikuti pembuluh darah sehingga distribusinya tidak merata dan tidak efisien. Yang lebih penting lagi, zat dalam obat tidak akan bekerja sama sekali selama masih mengambang di dalam aliran darah. Baru setelah menemukan reseptor yang tepat, barulah materi itu akan bertindak menempelkan dirinya ke target. Setelah proses ini selesai, barulah khasiat obat itu mulai dirasakan oleh tubuh kita. Meskipun dalam sebagian besar kasus meminum obat tidak memberikan efek samping yang buruk, telah terbukti jika ada kalanya bahan dalam obat gagal mengidentifikasi reseptor yang seharusnya menjadi tujuannya. Kasus seperti inilah yang menyebabkan efek samping yang selalu dibicarakan. Seringkali terjadi jika ada dua gejala yang hampir mirip terjadi secara bersamaan pada seorang pasien. Misalnya, obat-obatan untuk pengobatan kemoterapi memang membawa efek samping yang signifikan akibat perubahan kondisi tubuh seseorang. Obat nyeri kanker yang diberikan kepada pasien memiliki efek samping pada sel-sel baru yang diproduksi untuk menggantikan rambut yang rontok. Oleh karena itu, sebagian besar pasien kanker yang menjalani pengobatan menghadapi masalah kerontokan rambut karena obat yang diminum juga mengurusi rambut mereka. Teknologi kedokteran saat ini belum menemukan solusi yang benar-benar aman untuk mengatasi masalah obat ini. Para peneliti sedang mempelajari solusi yang lebih aman untuk memastikan jika setiap pasien itu akan mendapatkan dosis obat yang tepat di bagian atau organ yang tepat secara lebih efisien dan tanpa menimbulkan efek samping. Obat-obatan yang dikategorikan sebagai obat pintar masih dalam tahap percobaan dan efektivitasnya masih dipelajari. Beberapa metode baru seperti aktivasi obat dengan menggunakan sinyal kimia dalam tubuh menjadi pilihan para ilmuwan. Selain itu, penggunaan microchip yang ditanamkan di dalam tubuh pasien juga dalam tahap uji coba. Microchip adalah pengontrol sekresi obat yang dibutuhkan oleh pasien yang telah ditanamkan ke dalam tubuh. Dengan muatan listrik kecil serendah 1 volt, microchip akan menerima sinyal agar obat keluar sesuai kebutuhan pasien. Tapi kita mungkin harus menunggu lama sebelum obat pintar itu siap digunakan. Untuk saat ini, kami hanya minum obat dan tidak tahu di mana harus bekerja. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.